Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga. Kita akan belajar biologi. Materi kita pagi hari ini adalah sporozoa. Sporozoa adalah filum dari protozoa yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki alat gerak. Kemudian bersifat parasit pada hewan dan manusia. Parasit itu artinya dapat menyebabkan penyakit ya pada hewan dan manusia. Bentuk dari sporozoa ini bulat atau oval. Pencernaan, ekskresi, dan respirasi pada sporozoa adalah bersifat difusi. Artinya bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Contoh yang paling dikenal adalah Plasmodium dengan beberapa jenis. Yang pertama, Plasmodium malariae itu menyebabkan penyakit malaria quartana. Yang kedua, Plasmodium vivax itu menyebabkan malaria tertiana. Yang ketiga, Plasmodium falciparum itu menyebabkan malaria tropika. Reproduksi Plasmodium ada dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua adalah seksual. Aseksual itu dengan cara pembelahan berganda atau skizogoni. Sedangkan seksual itu berarti pembelahan makrogamet dan mikrogamet, istilahnya sporogoni. Aseksual itu terjadi pada tubuh penderita, jadi pada manusia ya. Kemudian yang seksual itu berarti terdapat pada nyamuk Anopheles betina. Pada slide ini kita akan melihat dua tahapan di mana Plasmodium itu berada. Pada bagian atas ini, yang ini gambar yang ini berarti Plasmodiumnya berada pada nyamuk Anopheles betina. Kemudian bagian yang di bawah ini adalah Plasmodiumnya berada pada tubuh manusia. Dan ini berupa siklus ya. Kalau kita lihat di sini tanda panahnya ini berupa siklus. Oke, kita mulai dari nyamuk. Nah, kita lihat di sini nyamuk berarti dia akan menggigit manusia dan mengambil darah manusia. Di darah manusia itu akan terdapat gametosit, ya kan? Nah, gametosit ini akan berkembang. Ya, berkembang menjadi oosit dan berkembang lagi menjadi sporozoid ya, sporozoid. Nah, sporozoid inilah nanti yang akan berpindah ke air ludah nyamuk ya. Lalu nanti nyamuk akan menggigit manusia lagi. Nah, ketika dia menggigit manusia, maka dia akan melepaskan air ludahnya juga dan sporozoid yang ada di air ludahnya itu ke tubuh manusia, sehingga sporozoid itu akan menginfeksi atau menginjeksi ke dalam kulit manusia, masuk ke peredaran darah, kemudian akan masuk ke hati. Nah, kemudian ada di situ masuk nanti dia ke eritrosit, darah merah ya, sel darah merah. Nah, di situ dia akan berkembang dan akan membentuk gametosit. Begitulah seterusnya. Dia berkembang. Itu cara yang paling singkat. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana secara lebih detail. Kita lihat. Baiklah anak Ibu akan menjelaskan skema daur hidup Plasmodium secara lebih detail lagi. Sekarang kita lihat. Kita mulai dari sini juga boleh. Dari sini ya kita mulai ya, atau dari sini juga boleh nih. Baiklah, kita akan mulai bagaimana skema daur hidup Plasmodium di tubuh manusia dan di tubuh nyamuk ya. Nah, kita lihat di sini di tubuh manusia. Kalau di tubuh manusia itu dimulai dari sporozoid. Sporozoid ini tentu berasal dari air ludah nyamuk yang telah menggigit manusia, ya kan? Air ludah nyamuk yang berisi Plasmodium, lalu
sporozoidnya itu masuk ke darah manusia. Ini dia sporozoid. Lalu sporozoid ini akan berkembang di sel hati kita sehingga disebut namanya kriptozoid. Lalu nanti kriptozoid ini akan berkembang terus lalu masuk ke sel darah merah manusia, namanya tropozoid. Lalu tropozoid ini akan berkembang menjadi merozoid. Nah, merozoid akan berkembang menjadi gametosit. Ya. Kemudian gametosit ini berupa mikrogamet dan makrogamet. Nah, gametosit ini yang berupa mikrogamet dan makrogamet ini kalau mengalami fertilisasi dia akan membentuk zigot. Nah, zigot itu nanti akan berkembang menjadi ookinet di dalam dinding lambung. Di dalam dinding lambung dari nyamuk Anopheles betina. Kemudian ookinet ini akan berkembang menjadi ookista di luar dinding lambung. Ookista ini akan berkembang menjadi sporozoid pada kelenjar ludah nyamuk betina, ya, nyamuk Anopheles betina. Nah, kemudian nanti sporozoid ini akan masuklah ke tubuh manusia ketika nyamuk menggigit manusia. Begitulah seterusnya. Jadi dia merupakan sistem. Nah, kalau kita lihat di tubuh manusia dia tahapan itu sporozoid, kriptozoid, tropozoid, merozoid. Kemudian gametosit. Di tubuh nyamuk gametosit ini berupa mikrogamet dan makrogamet, mengalami fertilisasi membentuk zigot, lalu ookinet, ookista, dan akhirnya membentuk sporozoid. Begitulah seterusnya. Itulah anak ibu akan menjelaskan cara mudah menghafal daur hidup plasmodium. Nah, jadi plasmodium itu hidup di tubuh nyamuk Anopheles betina dan juga di tubuh manusia. Sekarang kita akan lihat bagaimana plasmodium ini berada di tubuh manusia. Tentu awalnya dari nyamuk menggigit manusia, ya kan? Nyamuk menggigit manusia. Di ludah nyamuk tersebut terdapat sporozoid, ya. Itu dia, kita lanjutkan. Di ludah nyamuk terdapat sporozoid. Kita kasih kata kunci S, ya. Nah, nanti sporozoid ini akan berpindah ke dalam hati. Di hati manusia, sporozoid berkembang dan menjadi merozoid. Kita singkat nanti dengan M. Oke. Nah, kemudian merozoid yang matang akan berpindah ke peredaran darah manusia, bahkan menembus ke sel darah merah eritrosit. Itulah yang disebut dengan skizogoni. Kemudian merozoid akan membelah diri dengan cara pembelahan Wiener. Merozoid itu akan berubah bentuk menjadi tropozoid. Kita singkat dengan T. Tropozoid kemudian memperbanyak diri dan menghasilkan merozoid yang tugasnya memecahkan sel darah merah, sehingga penderita merasa tubuhnya demam dan menggigil. Dan ada beberapa merozoid ini di jaringan darah yang akan membentuk gametosit. Oke, nah selanjutnya nanti gametosit ini akan berada di sel darah manusia. Lalu nanti bagaimana plasmodium ini bisa masuk lagi ke tubuh nyamuk? Yaitu dengan cara nyamuk menghisap darah manusia. Di darah manusia itu nanti sudah ada sporozoid. Nah, kesimpulannya
bagaimana perkembangan plasmodium yang terjadi di tubuh manusia adalah kita ingat kata kuncinya ini ya, SMTG. Berarti yang pertama adalah sporozoid, yang kedua adalah merozoid, yang ketiga adalah tropozoid, dan yang keempat adalah gamet atau gametosit. Ini berada di tubuh manusia. Nah, gametosit inilah yang berpindah ke nyamuk. Bagaimana prosesnya kita lihat. Untuk perkembangan plasmodium di nyamuk kita ingat kata kuncinya zoo, ZOO ya. Z itu adalah zigot. Kenapa zigot? Karena terjadi fertilisasi antara mikrogametosit dengan makrogametosit sehingga pasti membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi ookinet ya. Zigot akan berkembang menjadi ookinet. Kemudian ookinet itu nanti akan berubah menjadi ookista. Oke, zigot berkembang menjadi ookinet. Kemudian ookinet akan berkembang menjadi ookista. Di dalam ookista lah terdapat ribuan sporozoid ya, sporozoid S yang terdapat di kelenjar ludah nyamuk. Nah, begitulah cara berkembangnya plasmodium di tubuh manusia dan di tubuh nyamuk, dan ini terus berputar ya. Oke, jadi kita ingat sekali lagi, Ibu ingatkan bagaimana menghafal daur hidup plasmodium di tubuh manusia. Ingat aja bentuk dari plasmodium itu berubah dari awal adalah sporozoid, merozoid, tropozoid, dan gamet atau gametosit. Di tubuh hewan, di tubuh nyamuk Anopheles betina dimulai dari gamet ya kan. Gamet ini nanti ada yang makrogametosit dan mikrogametosit berfertilisasi membentuk zigot. Zigot berubah menjadi atau berkembang menjadi ookinet. Ookinet berkembang menjadi ookista. Kemudian nanti akan berkembang menjadi sporozoid. Begitulah seterusnya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak didik Ibu dan dapat dipahami. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya melalui video ini ataupun dari Japri ke WA Ibu. Dengan senang hati Ibu akan menjawabnya. Oke, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.